Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama dengan anggota Puspita Gayatri Dianestari, Ilyas Febrian, Kamala Aprilia Sari akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis fundamental dari sebuah laporan keuangan. A. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan secara garis besar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan, kewajiban, dan modal dari perusahaan. Neraca biasanya disusun pada akhir tahun. Dengan demikian, dalam neraca dapat dilihat bahwa kekayaan sama dengan hutang plus modal sendiri. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Biasanya disusun pada akhir tahun. Dengan demikian, laporan laba rugi dapat diformulasikan bahwa laba sama dengan penghasilan dikurangi biaya. Dari laporan keuangan, neraca dan laba rugi dapat dihasilkan beberapa laporan, yaitu laporan laba ditahan, laporan sumber dan penggunaan dana, serta laporan aliran kas. B. Kegunaan analisis rasio keuangan. Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi yang berguna antara lain pengambilan keputusan, keputusan pemberian kredit, penilaian aliran kas, penilaian sumber-sumber ekonomi, melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana, menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana, menganalisis penggunaan dana. Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah analisis tentang rasio keuangan. Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan. 1. Perbandingan internal, yaitu membandingkan rasio pada saat ini, masa lalu, dan masa yang akan datang dalam perusahaan yang sama. 2. Perbandingan eksternal dan sumber-sumber rasio industri, yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Sedangkan berdasarkan laporan keuangan yang dianalisis yaitu 1. Analisis secara individual, dimaksudkan sebagai analisis yang dilakukan pada unsur-unsur yang ada pada salah satu laporan keuangan. 2. Analisis silang, merupakan analisis rasio yang melibatkan unsur-unsur yang ada pada laporan neraca dan laporan laba rugi. C. Jenis-jenis rasio. Secara garis besar, ada 4 jenis rasio yang dapat digunakan untuk memulai kinerja keuangan perusahaan, yaitu 1. Rasio likuiditas atau sering juga disebut liquidity ratio, yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. 2. Rasio aktivitas, sering juga disebut activity ratio, atau dikenal juga sebagai rasio efisiensi, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. 3. Rasio leverage finansial, sering juga disebut financial leverage ratio, yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang atau pinjaman. 4. Rasio keuntungan, sering juga disebut profitability ratio atau rentabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan
untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. D. Laporan neraca dan laporan laba rugi dari perusahaan PT Mitra. Untuk memperjelas pemahaman mengenai analisis rasio, berikut adalah contoh laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laporan laba rugi dari perusahaan PT Mitra. Dapat dilihat pada gambar di bawah. E. Macam-macam analisis rasio. 1. Liquidity ratio. Likuiditas merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban-kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan mempergunakan aktiva lancar yang tersedia. Ada dua macam likuiditas yang biasa dipergunakan dalam perusahaan, yaitu A. Current ratio, sering juga disebut rasio lancar. Untuk mencari current ratio, dapat digunakan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. B. Quick ratio atau sering disebut rasio cepat. Untuk mencari quick ratio, dapat digunakan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Yang kedua, yaitu ada activity ratio atau sering disebut rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini mengukur efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset-asetnya, yaitu biasanya berupa persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Di dalam rasio aktivitas juga terdapat unsur-unsur pada neraca, khususnya unsur-unsur aktiva. Unsur-unsur aktiva diantaranya yang pertama, receivable turnover, atau sering disebut perputaran piutang. Untuk mencari perputaran piutang, yaitu dengan rumus penjualan kredit bersih setahun dibagi rata-rata piutang. Untuk yang kedua, yaitu ada inventory turnover, atau sering disebut perputaran persediaan. Digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan. Untuk mencari perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Untuk yang ketiga ada receivable turnover index, atau sering disebut perputaran piutang harian. Berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu. Untuk mencari perputaran piutang harian, yaitu dengan rumus jumlah hari dalam setahun dibagi perputaran piutang. Atau piutang kali jumlah hari dalam setahun dibagi penjualan kredit. Untuk yang keempat, yaitu ada total asset turnover, atau sering disebut perputaran aktiva. Berguna untuk mengukur perputaran dari semua aset yang dimiliki perusahaan. Untuk mencari perputaran aktiva, yaitu dengan rumus penjualan bersih dibagi total aktiva. Untuk yang ketiga, yaitu ada leverage debt ratio atau rasio hutang. Ada dua jenis rasio hutang. Yang pertama, debt ratio atau sering disebut rasio hutang. Rasio hutang ini berfungsi untuk mengukur berapa persen aset perusahaan yang dibelanjai dengan hutang. Untuk mencari debt ratio, yaitu dengan rumus total hutang dibagi total aktiva. Yang kedua, yaitu ada total debt to equity ratio, atau sering disebut rasio total hutang terhadap modal sendiri. Rasio total hutang dan modal sendiri berfungsi untuk mengukur total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri atau disebut ekuitas. Untuk mencari total debt to equity ratio, yaitu dengan rumus total hutang dibagi modal sendiri.
Yang keempat, profitability ratio atau rasio keuntungan. Rasio profitabilitas menunjukkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, dan rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan investasi. Rasio profitabilitas dalam hubungannya antara penjualan dengan laba dapat dibedakan sebagai berikut. A. Gross profit margin. Gross profit margin adalah perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih, atau rasio antara laba kotor dengan penjualan bersih. Gross profit margin atau GPM dapat dirumuskan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Yang B, net profit margin atau NPM atau margin laba bersih, merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Net profit margin dapat dirumuskan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Yang ketiga, return on investment. Return on investment membandingkan laba setelah pajak dengan total aktiva. Yang keempat, ROI dan pendekatan DuPont. ROI dengan pendekatan DuPont atau perusahaan DuPont menggunakan pendekatan tertentu dari analisis rasio untuk mengevaluasi efektivitas perusahaan, atau dapat dirumuskan ROI sama dengan net profit margin dikali total turnover atau TATO. Return on equity atau ROE. Return on equity atau sering disebut dengan rentabilitas modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan menjadi hak milik sendiri, atau dapat dirumuskan laba bersih setelah pajak dibagi total modal sendiri. Yang ke-6 atau F, rentabilitas ekonomis. Rentabilitas ekonomis atau sering disamakan dengan earning power dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba usaha dengan aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Rentabilitas ekonomis ini dihitung dengan membagi laba usaha atau EBIT dengan total aktiva. F. Analisis common size. Analisis common size dilakukan dengan cara merubah angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi presentase berdasarkan angka tertentu. Common base atau angka dasarnya adalah total aktiva. Dalam hal ini, total aktiva dianggap memiliki angka dasar 100%. Sedangkan untuk laporan laba rugi, maka penjualannya digunakan sebagai angka dasar yang bernilai 100%. G. Analisis Index. Analisis ini merubah semua angka dalam suatu laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Pemilihan tahun dasar bukanlah selalu tahun yang paling awal, tetapi yang dianggap normal. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. Berikut ini contoh soal dan penyelesaiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.